Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan membahas mengenai soal latihan yang pernah saya berikan tentang permintaan dan penawaran. Waktu itu saya udah koreksi semuanya dan ternyata hasilnya itu secara keseluruhan masih banyak yang salah. Itu karena kalian kurang teliti dan cermat dalam memasukkan dan juga memindahkan angka, sehingga ketika kalian memasukkan angkanya salah atau kalian memindahkan angkanya itu salah, jadi ke bawahnya juga ikut salah, bahkan sampai kurvanya juga salah. Oke, kita mulai pembahasan soal yang pertama nih. Sebuah barang mempunyai harga 6.000 per unit, maka jumlah permintaannya adalah 50 unit. Dan jika harga barang naik menjadi 8.000 per unit, maka jumlah permintaan adalah 30 unit. Tentukan persamaan fungsi permintaan dan juga kurvanya. Hal yang harus kita lakukan itu pertama, kita mencari dulu nih P1, P2, Q1 dan Q2. Nah, di sini diketahui P1-nya itu kan 6.000 karena itu adalah harga mula-mula. Lalu P2-nya itu kan 8.000 karena terjadi kenaikan harga. Nah, untuk Q-nya atau jumlah barangnya, Q1 sama dengan 50, itu sebagai jumlah barang yang diminta mula-mula. Itu adalah Q1. Lalu untuk Q2-nya itu sama dengan 30. Nah, fungsi permintaan itu rumusnya sama dengan fungsi penawaran, yaitu P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Nah, kita masukkanlah angka-angka tersebut ke dalam rumus. Nah, itu poin nomor 1, P min 6.000 per 8.000 min 6.000 sama dengan Q min 50 per 30 minus 50. Nah, itu jadinya P minus 6.000 per 2.000 sama dengan Q minus 50 per 20. Nah, berdasarkan cara bagian nomor 2 ini, itu akan dikalikan silang. Nah, hasil perkalian silangnya itu sebagai berikut. Jadi minus 20 dikali P min 6.000 sama dengan 2.000 dikalikan dalam kurung QD minus 50. Nah, kalau ada perkalian dalam kurung ini, itu harus dikalikan semuanya, jangan hanya salah satu. Nah, jadinya itu minus 20P plus 120 sama dengan 2000 QD minus 100.000. Nah, 120.000 itu didapat dari minus 20 dikalikan minus 6.000, dan minus 100.000 itu diperoleh dari 2.000 minus 50. Lalu itu disederhanakan. Jadinya minus 20P plus 220 sama dengan 2000 QD. Nah, itu dapat dari mana yang 220? Itu didapat dari hasil pindah ruas. Kan kita mau mencari QD nih. Berarti kan yang ditinggal QD, berarti yang dipindah itu adalah yang minus 100.000. Ketika minus 100.000 dipindahkan ke bagian sisi yang lainnya, dia akan menjadi angka atau bilangan yang positif. Jadi 220.000 itu dari 120.000 plus 100.000. Nah, untuk hasilnya setelah dipindah ruas, minus 20P plus 220 sama dengan 2000 QD. Nah, QD-nya itu sendiri, untuk mencari QD itu sendiri berarti semuanya itu harus dibagi 2000. Berarti minus 20P dibagi 2000 ditambah 220.000 per 2000 sama dengan QD. Nah, QD itu sama dengan minus 0,01P plus 110. Nah, jadi fungsi permintaan barang tersebut adalah QD sama dengan minus 0,01P plus 110. Nah, untuk gambar kurvanya, kita kan harus mencari titik potong nih antara sumbu P dan juga sumbu Q. Nah, untuk kita cari titik potong sumbu P, berarti kan syaratnya Q sama dengan 0. Nah, kita masukkan rumus fungsi permintaan tadi, minus 0,01P plus 110 sama dengan 0. Lalu kita sederhanakan lagi, minus 0,01P sama dengan minus 110.
Kenapa kok minus 110? Karena itu dipindah ruas ya, dari positif kalau dipindah ruas jadinya negatif. Lalu kita ketemu nih, P-nya sama dengan 11.000. Itu dari mana? Dari minus 110 per minus 0,01. Jadi ketika Q-nya 0 berarti P-nya itu adalah 11.000. Nah, itu masih kita cari P. Sekarang kita cari. Nah, untuk mencari titik potong sumbu X itu kan syaratnya itu P sama dengan 0. Maka minus 0,1 P plus 110 sama dengan Q. Itu P-nya kan kita ganti dengan angka 0. Berarti kan minus 0,01 dikali 0 plus 110 sama dengan Q. 0 plus 110 sama dengan Q berarti Q-nya itu 110. Jadi ketika P0 itu Q-nya adalah 110. Nah, setelah itu kita gambar kurvanya. Kita bikin garis horizontal dan vertikal. Kalau yang vertikal itu P atau price, yang Q quantity. Lalu yang 11.000 kita taruh di P. Karena ketika Q0 P-nya 11.000, ketika P-nya 0 berarti Q-nya 110. Lalu kita tarik garis. Nah, itulah contoh kurvanya. Lalu kita lanjut ke soal yang kedua. Sebuah barang mempunyai harga 10.000 per unit, maka jumlah permintaannya adalah 25 per unit. Dan jika harga barang turun menjadi 9.000 per unit, maka jumlah permintaannya adalah 40 unit. Tentukan persamaan fungsi permintaan dan gambar kurvanya. Sama seperti cara pengerjaan soal yang satu, kita harus mencari dulu P1, P2, Q1 dan juga Q2. P1 nya itu kan adalah 10.000, P2 nya adalah 9.000, Q1 adalah 25 unit dan Q2 adalah 40. Di sini yang ditanyakan adalah fungsi permintaan. Jadi untuk cara menjawabnya sama seperti soal yang pertama, kita harus tuliskan rumusnya terlebih dahulu. Di sini P min 10.000 per 9.000 minus 10.000 sama dengan Q min 25 per 40 minus 25. Sehingga kita sederhanakan jadi P min 10.000 per minus 1.000 sama dengan Q min 25 per 15. Nah, itu kita kalikan silang. Dari perkalian silang itu hasilnya adalah 15 dikali dalam kurung P minus 10.000 sama dengan minus 1.000 dalam kurung QD min 25. Lalu kalau ada di dalam kurung harus digabungkan semuanya sehingga menjadi 15P minus 150.000 sama dengan min 1.000 QD plus 25.000. Kita sederhanakan lagi, 15P min 150 minus 25 sama dengan minus 1.000 QD. Lalu kita sederhanakan lagi ya. Di sini jadinya minus 15P min 175 sama dengan minus 1000 QD. Kenapa kok jadi minus 175? Nah, itu kan karena 25.000 dipindah ruas. Awalnya bilangan positif dipindah ruas, akhirnya menjadi bilangan negatif. Sehingga minus 150.000 minus 25.000 sama dengan minus 175. Nah, setelah ketemu nih 15P min 175.000 sama dengan min 1000 QD, maka kita harus menyederhanakan agar menjadi QD. Lalu semuanya kita bagi menjadi 1000 sehingga ketemunya adalah minus 0,015P plus 175 sama dengan QD. Jadi fungsi permintaan barang tersebut adalah QD sama dengan minus 0,15P plus 175. Yang selanjutnya untuk menggambar kurva itu caranya sama. Kita harus mencari titik potong sumbu P dan sumbu Q ketika P sama dengan 0 dan ketika Q sama dengan 0. Yang pertama kita cari titik potong sumbu P terlebih dahulu. Syaratnya Q sama dengan 0. Jadi minus 0,015P plus 175 sama dengan 0. Sehingga minus 0,15P sama dengan minus 175. Karena ini minus 175 itu berupa
perpindahan ruas dari bilangan positif 175. Bilangan positif kalau dipindah ruas jadinya negatif. Nah, sehingga P-nya itu adalah 11.666,67. Itu berasal dari minus 175 per minus 0,015. Sehingga ketika titik potong Q sama dengan 0, berarti P-nya itu adalah 11.666,67. Yang selanjutnya, kita mencari titik potong sumbu Q. Itu syaratnya ketika P sama dengan 0. Sehingga minus 0,015 P plus 175 sama dengan Q. Nah, ini minus 0,015 kalikan 0 plus 175 sama dengan Q. Sehingga Q-nya itu kan adalah 175. Jadi ketika P sama dengan 0, Q-nya itu adalah 175. Nah, angka-angka ini kita pindahkan ke dalam kurva. Kita tarik dulu garis horizontal vertikal. Kalau vertikal itu kan P, kalau horizontal itu Q. Nah, ketika P0 itu Q-nya 175. Nah, ketika Q-nya 0, P-nya adalah 11.666,67. Nah, itu angka-angka itu kita hubungkan dalam garis, dan inilah yang dinamakan kurva permintaan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Banyak salahnya dan kurangnya saya mohon maaf. Maaf tadi jika ada suara-suara bising dan lain sebagainya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai bertemu di pelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.